Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Oh, alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doanya. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen. Tolong dengarkan namanya baik-baik ya. Siti Fauzia, Nurul, Vira. Oke, baik. Karena semuanya sudah hadir, maka kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Di antara adik-adik ada yang suka membaca novel, atau ada yang suka membaca cerpen, atau mungkin buku pembelajaran seperti ensiklopedia atau sebagainya. Oh, ada yang suka baca cerpen. Nah, ada juga suka baca buku novel. Iya. Nah, buku novel dan cerpen itu termasuk buku fiksi. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah buku non-fiksi. Apa sih sebenarnya buku non-fiksi itu? Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari buku non-fiksi ini. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi sang penulis dan bersifat fiktif. Nah, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berisi fakta berdasarkan pengalaman, pengetahuan, hasil, maupun hasil penelitian. Nah, buku non-fiksi ini bersifat informatif dengan bahasa yang jelas, akurat, dan disajikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari buku non-fiksi. Selanjutnya, contoh dari buku non-fiksi itu yaitu biografi, buku pelajaran, buku resep makan, dokumenter, ensiklopedia, dan kamus. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Ada beberapa unsur dalam buku non-fiksi. Yang pertama yaitu cover buku. Pada cover buku terdapat informasi mengenai buku tersebut seperti judul dan nama penulis. Tak jarang juga buku non-fiksi menyertakan tahun terbit serta edisi buku pada sampul. Selanjutnya yaitu rincian subbab buku. Rincian subbab buku berupa informasi subbab dalam sebuah buku non-fiksi. Biasanya, rincian subbab buku non-fiksi berisi gambaran umum dari subbab bersangkutan. Selanjutnya yaitu judul subbuku. Judul subbuku biasanya terletak di halaman daftar isi pada buku non-fiksi, sehingga pembaca dapat lebih mudah menemukan bagian yang ingin dicari. Selanjutnya yaitu isi buku. Nah, pada bagian ini menjelaskan secara rinci tentang keseluruhan buku non-fiksi. Isi buku umumnya dijelaskan dalam bahasa yang baku agar dapat dipahami pembaca. Selanjutnya yaitu cara menyajikan isi buku. Nah, unsur ini berupa daftar pustaka dari buku non-fiksi. Daftar pustaka dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyusun buku non-fiksi. Dan yang selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan buku non-fiksi biasanya baku dan sesuai dengan KBBI. Jika ada kata serapan maupun kata asing yang jarang didengar masyarakat, biasanya penulis akan mencantumkan di bagian glosarium. Sehingga jika pembaca yang tidak tahu kata tersebut bisa merujuk pada glosarium untuk mencari artinya. Nah, yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Buku non-fiksi harus ditulis secara sistematis. Setiap informasi yang ditulis harus struktur dengan baik dan runtut, tidak acak ataupun sembarang agar tidak membingungkan pembaca. Nah, itu adalah unsur-unsur dari buku non-fiksi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada maka Ibu akan memberikan tugas kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagi atas beberapa kelompok ya.
Oke, karena sudah tahu kelompoknya masing-masing, sekarang tugas kalian adalah mencari satu jenis buku non-fiksi, kemudian lakukan resensi unsur-unsur dari buku tersebut. Tugasnya dikumpul minggu depan. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.